Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai, apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Iya Kak Ana, semoga semua adik-adik sehat semua ya. Iya Kak Epin, adik-adik semua selama di rumah saja pasti sudah ada banyak hal yang menarik yang dilakukan kan? Iya dong, adik-adik ada yang belajar di rumah kan? Atau ada yang bantu mama memasak di rumah? Atau ada yang berkebun? Atau jangan-jangan main game terus nih ya? Iya, pasti banyak sekali yang sudah bisa dilakukan meskipun hanya di rumah saja. Iya, dan jangan lupa ya, adik-adik harus tetap menerapkan 3M. Apa itu 3M, Kak Epin? M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, menjaga jarak. Ya, dan M yang ketiga, mencuci tangan dengan benar ya. Wah, good job. Adik-adik semua sudah paham 3M dan menerapkannya dengan baik. Jangan lupa ingatkan juga adik dan kakak yang belum menerapkan 3M. Karena 3M itu sangat penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Oh iya, ada satu hal lagi nih. Adik-adik tahu nggak ini bulan apa? Ini bulan September. Dan di bulan September, Gereja Katolik menjalankan kebiasaan membaca kitab suci setiap hari, yang disebut bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN. Hayo, siapa yang rajin baca kitab suci setiap hari? Wow, good job adik-adik. Ajak juga mama papa dan keluarga untuk membaca kitab suci setiap hari ya. Ya, kalian punya nggak bacaan kitab suci yang paling kalian suka? Kalian boleh pilih, share juga ke teman-teman yang lain melalui komen atau live chat di channel YouTube ini. Kalau Kak Ana paling suka bacaan kitab suci yang mana? Oh, kalau Kak Ana sangat suka ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Nah, di situ adik-adik juga bisa belajar doa Bapa kami. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini, Kak Ana, Kak Epin, dan juga ada Kak Shelly nanti akan menjelaskan cara berdoa yang baik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dan makna dari doa Bapa kami itu. Wah, seru sekali ya sesi Bia Online kali ini. Jadi, temanya kali ini, Bapa kami, Allah Maha Adil. Ya, tentu saja. Sesi Bia Online kali ini dikemas secara spesial loh. Akan ada percakapan orang tua dengan anak yang membahas tentang doa Bapa kami. Lalu ada wawancara dengan teman-teman Bia soal pengalamannya masing-masing. Dan yang paling seru ada eksperimen yang akan dibawakan oleh Kak Shelly. Oke, sebelum masuk ke kegiatan selanjutnya, adik-adik, kita akan membaca dahulu ya kitab suci. Adik-adik, sudah siap dengan kitab sucinya? Oke, duduk yang manis, dengarkan baik-baik ya. Bacaan firman akan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 6 sampai dengan 13. Akan saya bacakan dulu, baru nanti dilanjutkan oleh Kak Epin. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan.
Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Karena Engkaulah Engkaulah yang yang punya kerajaan dan kuasa, dan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Oke, adik-adik, coba setelah ini kita akan mendengarkan percakapan Mama Yuan dengan Sasha dan Gaby mengulas tentang bacaan tadi. Yuk kita saksikan bersama-sama. Ayo Kak, silahkan. Adik-adik di rumah, tadi kita sudah baca Injil Matius 6 ayat 9 sampai 13 tentang hal berdoa. Syasa dan Gaby juga sudah membacanya kan? Sudah, Ma. Bacaan tadi itu tentang doa Bapa kami yang sering kita doakan ya. Benar, di sekolah aku juga diajarkan doa Bapa kami oleh guru. Mama juga mengajarkan. Jadi sekarang aku sudah hafal dong, Ma. Wah, bagus itu. Mama tahu kalian sudah hafal. Nah, betul Syah, doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada para rasul-rasulnya. Juga sekarang pun sebagai rasul-rasul zaman sekarang kamu diajari doa Bapa kami. Oh, jadi aku ini termasuk murid-murid Yesus ya, Ma? Iya, tentu Tuhan Yesus ingin murid-murid atau rasul-rasulnya tahu cara berdoa yang benar. Oh iya, isi doa Bapa kami juga sangat spesial loh, ada maknanya. Bagaimana cara doa yang benar? Aku tahu, aku pernah belajar itu di sekolah. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat akan tersembunyi dan membalasnya kepadamu. Benar, Tuhan Yesus mengajarkan ke kita kalau berdoa. Yang pertama, cari tempat yang sepi dan tidak perlu di depan orang banyak. Tidak seperti orang Farisi yang suka berdoa di pasar-pasar atau di tempat-tempat pinggir jalan supaya dilihat oleh orang sebagai orang yang suci. Jadi berdoalah dalam suasana yang tenang dan fokus kepada Allah Bapa. Yang kedua, berdoa tidak perlu bertele-tele atau tidak perlu terlalu rumit dan panjang. Aku pikir kalau doanya makin panjang, doanya makin dikabulkan. Tidak seperti itu, Gaby. Berdoa itu bukan soal kata-kata yang rumit dan panjang, tetapi merupakan soal hubungan dan relasi kita dengan Allah Bapa. Tidak perlu banyak kata-kata karena Allah Bapa sudah mengerti apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta kepadanya. Mah, tolong jelaskan dong makna doa Bapa kami. Teman-teman di rumah juga ingin mendengarkan. Begini makna doa Bapa kami. Kita lihat kalimat per kalimat ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Mulailah doa dengan memuliakan Allah Bapa. Kata Bapa ini menunjukkan hubungan yang dekat dengan Allah, yaitu seperti anak dengan orang tuanya. Seperti mama dengan kamu kan? Lalu kata kami ini menunjukkan semua anak-anak Allah, murid-murid Tuhan dan semua orang percaya kepada Allah berhak dan menjadi bagian dari kasih Allah. Jadi bukan menggunakan kata aku, saya, kamu, atau dia. Datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Ini menandakan harapan akan datangnya kerajaan Allah yang menjadi harapan bagi seluruh umatnya. Berilah kami rejeki pada hari ini. Ini juga menandakan harapan dan permohonan kepada Allah Bapa, sekaligus menunjukkan kemurah hatian Allah kepada manusia. Dan ingat, kita juga memohon rejeki atau dalam firman-Nya makanan yang cukup untuk hari ini. Hal itu mengingatkan kita untuk pasrah kepada Allah dan kita tidak boleh serakah ya, meminta hal yang berlebihan. Sebab Allah Bapa tahu apa yang kita butuhkan,
Namun kita boleh meminta kepadanya tapi harus dengan rendah hati ya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, ini menunjukkan sifat kerahiman Allah Bapa, yaitu sifat mengampuni. Nah, jangan lupa karena kita sudah diampuni oleh Allah Bapa, kita pun harus mengampuni orang lain. Nah, sudahkah kalian mengampuni sesamamu, mempunyai sifat pengampun seperti Bapa? Sudah. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dosa manusia telah ditebus oleh Yesus yang wafat di kayu salib. Namun kita sebagai manusia kadang jatuh lagi ke dalam dosa, kejahatan, dan ketidakadilan. Nah, doa ini memohon perlindungan Allah Bapa senantiasa sepanjang hidup kita. Wah, ternyata doa Bapa kami itu sangat bermakna ya. Dan aku baru mengerti, Mam. Mungkin karena itu juga aku senang sekali mendoakannya setiap hari. Doa Bapa kami ini memberikan kekuatan buatku setiap hari. Iya benar, doa Bapa kami membuat aku semangat. Itu benar sekali. Kita bersyukur sekali karena Tuhan Yesus mengajarkan doa ini kepada kita ya, sehingga murid-muridnya atau anak-anak Allah dapat mengingat sifat-sifat Allah Bapa dan kita hidup dalam berkat-Nya setiap hari. Oh iya, setiap kali kita mengikuti misa atau ekaristi, kita selalu menyanyikan lagu Bapa kami kan? Iya. Apakah kalian masih ingat lagu Bapa kami? Masih dong. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Oke, tadi adik-adik sudah mendengar ya ulasan tentang doa Bapa kami dari bacaan Injil Matius bab 6 ayat 6 sampai dengan 13. Tadi Ibu Yowan juga sudah menjelaskan dua hal. Yang pertama, cara berdoa yang baik. Yang kedua, makna doa Bapa kami. Adik-adik masih ingat kan? Ya, bagus sekali. Adik-adik sudah menyimak dengan baik. Dari doa tadi, apakah yang adik-adik rasakan setiap kali mendoakannya? Apakah ada yang merasa bersyukur, ingin memuliakan Tuhan, merasa aman dan terlindungi, merasakan kasih sayang Allah, merasakan belas kasih Allah yang mengampuni, adanya harapan dan semangat setiap hari? Dan mungkin masih banyak lagi ya. Lalu makna apa lagi yang adik-adik ingat? Oke, kali ini akan ada eksperimen yang menarik untuk melihat bagaimana harapan dan upaya yang kecil saja bisa memberikan dampak yang sangat besar. Seperti halnya ketika adik-adik rajin berdoa setiap hari, rajin membaca kitab suci setiap hari, atau mungkin melakukan hal-hal baik meskipun kecil dan sedikit setiap hari. Buat apa? Apa dampaknya ya untuk orang lain, untuk sesama, keluarga, dan lingkungan kita? Nah, supaya tidak penasaran lagi, kita saksikan saja ya eksperimen yang akan dibawakan oleh Kak Shelly. Silahkan. Ya. Terima kasih Kak Ana. Ya, adik-adik, pada saat ini Kak Shelly mau melakukan eksperimen.
Kak Sally mau beri judul eksperimennya adalah kebaikan melawan kejahatan. Nah, di sini di hadapan Kak Sally ada air bersih. Dalam baskom ini kemudian ada lada, kemudian juga ada sabun. Nah, di sini Kak Sally mau melakukan percobaan, eksperimen ya. Nah, jadi tadi Kak Sally taburkan dulu si ladanya ini ke dalam air yang sudah Kak Sally siapkan. Kemudian Kak Sally mau mencelupkan salah satu jari Kak Sally ke dalam air yang sudah ditaburi lada ini. Nah, ini lada-ladanya berkumpul di sekitar telunjuk Kak Sally. Kemudian airnya juga menjadi keruh. Nah, sekarang Kak Sally angkat. Nah, ini Kak Sally angkat, di sini lada-ladanya nempel nih ke jari-jarinya Kak Sally. Nah, Kak Sally mau masukkan ya jari telunjuknya ke sabun ini. Kemudian Kak Sally masukkan kembali ke baskom yang tadi sudah ditaburi lada ya. Apa yang terjadi? Wow, ternyata nih adik-adik, lada-ladanya itu menjauh ya. Nah, kemudian di sekitar telunjuk Kak Sally airnya juga menjadi bening. Nah, di sini lihat adik-adik, telunjuk Kak Sally juga jadi bersih. Nah, Kak Sally ini dulu ya, pakai tisu. Nah, adik-adik, kita bisa melihat apa yang kita bisa pelajari dari eksperimen tadi. Jika lada kita umpamakan sebagai hal-hal yang buruk, kejahatan, atau ketidakadilan di sekitar kita, sedangkan sabun diumpamakan sebagai kebaikan, tindakan baik, dan belas kasih kepada orang lain yang adik-adik bisa pelajari dari ajaran Tuhan Yesus ataupun dari sifat-sifat Allah Bapa sendiri yang tadi sudah dijelaskan ya oleh Ibu Yohan. Nah, seperti penuh kasih, mengampuni, menolong sesama. Nah, dari eksperimen tadi, air sabun yang adalah kebaikan dapat mendorong pergi hal-hal yang buruk, dapat menjernihkan hal-hal yang jahat, dan membuat lingkungan di sekitar kita menjadi lebih baik, lebih adil, lebih menyenangkan, seperti air yang kembali menjadi jernih. Nah, adik-adik, jangan lupa loh, Tuhan juga bekerja melalui tangan-tangan kita, melalui perbuatan-perbuatan nyata kita, melalui perbuatan-perbuatan yang sekalipun kecil atau sedikit, namun bisa membantu orang lain dan membangkitkan harapan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah bisa membayangkan perbuatan-perbuatan baik apa yang bisa membantu orang tua, adik kakak, oma opa, ataupun asisten rumah tangga yang ada di rumah kalian, ataupun teman dan guru, dan juga tetangga kiri kanan, ataupun orang-orang yang berjumpa dengan kalian, yang mungkin saat ini mereka sedang kesulitan, sedih, dan punya masalah seperti dalam situasi pandemi ini. Berbuat kebaikan, sekecil apapun, ataupun sangat sedikit mungkin menurut kalian ya, tapi bagi orang-orang yang membutuhkannya itu sangat berarti sekali, memberi harapan buat mereka. Benar bukan? Nah, sekarang kita juga mau mendengarkan sharing pengalaman dan dari teman-teman kita yang kira-kira apa ya perbuatan baik yang bisa dilakukan bagi sesama, walaupun teman-teman kita ataupun adik-adik sendiri masih kecil. Kita saksikan yuk.
Nama saya Aldi, 6 tahun. Nama saya Nelson Evan Jonathan, umur saya 11 tahun, kelas 6 SD, sekolah di SD Evata. Anabel, 2B. Hai, nama saya Theodor Randolph Wijaya. Saya kelas 4A, SD Strada Bakti Nusa. Umur saya 9. Nama saya Jadi Nagata, saya umur 9 tahun. Aku namanya Faye, aku kelas 2, aku berumur 7 lebih, mau umur 8. Pernah lihat, bukan teman tapi cuma kayak banyaknya itu yang kayak kekurangan gitu di jalanan. Pernah anak-anak yang ada di panti asuhan. Pernah pengemis di jalan. Pernah yang pengemis yang di pinggir-pinggir jalan. Pernah kokoku sendiri yang terkena kater saat mengerjakan tugas. Saya pernah melihat orang jualan kerupuk, dia buta, kasihan jualan tapi tidak bisa melihat. Ada kok, aku pernah lihat ibu gerobak sama anaknya dorong, terus mereka itu nggak punya uang, dorong terus. Kebanyakan dari TV. Ada, aku melihatnya sendiri. Di TV. Diberitahu orang tua. Melihat sendiri. Saya melihat sendiri. Pernah sih, kalau yang sekarang kan online terus dia kadang-kadang suka nggak ikut karena kayak katanya sinyalnya suka nggak bisa gitu, susah masuk. Pas lagi dengerin suka malah ngapain karena kayak suka nggak dengerin gitu, jadi nggak paham. Ada temanku, ada yang handphonenya dipakai sama cicenya. Nah, dia nggak bisa ikut Zoom. Ada nggak mengerti pelajaran. Nggak ada. Tidak ada. Ada anak dari panti asuhan. Anak yang dari panti asuhan itu kesusahan karena internetnya putus-putus. Pernah kayak misalnya kalau sekarang online itu kayak sinyalnya kurang aktif gitu, jadinya nggak bisa ikut KKN, nggak tahu pertanyaannya apa. Kasihan, kayak mereka susah nyari duit. Kalau misalnya yang sekarang kan online, nggak bisa ngikutin pelajaran kalau misalnya nggak ada sinyal gitu. Habis itu ya Gaby kasihan, jadi dia kayak kelewatan pelajaran gitu. Sedih. Bantuin. Sedih. Rasa kasihan dan sedih. Perasaan saya kasihan karena dia tidak bisa belajar dengan lancar. Pengen nolong sama sedih. Mau, tapi sekarang lagi ada COVID, jadi Gaby tidak bisa membantunya. Paling Gaby bantu atau enggak gurunya Gaby suruh bantuin. Tentu. Ya, aku pengen bantuin teman. Waktu itu teman saya tidak mengerti pelajaran. Terus saya ngajarin. Mau. Saya pernah membantu teman kesusahan. Kalau dia tidak mengerti tentang apa, saya ajak dia ke ibu guru. Iya, aku nggak bisa karena aku nggak tahu caranya. Pernah yang kayak di panti asuhan kasih sumbangan, mama bantuin beliin kadonya, nah terus Gaby yang ngasih. Pernah
Waktu itu aku membuat piggy bank. Sesudah itu aku nabung. Sesudah itu aku beli barang-barang. Sesudah itu aku kasih ke panti asuhan. Mau ngasih sejumlah uang? Pernah mengasih nasi bungkus kepada pengemis. Pernah dengan cara memberinya sedikit uang atau memberikan sedikit makanan. Berusaha untuk menabung dari uang jajan untuk orang yang tidak mampu. Saya mau bantuin kalau saya bisa. Pernah, itu kayak anaknya Mbak namanya Ija. Dia orang miskin masih ngontrak. Terus aku pernah nolong mereka. Pas itu aku kasih sepatu, kasih baju, kasih buku, kasih mainan. Gitu. Wah, menarik sekali ya pengalaman teman-teman kita yang baru saja bercerita ya, mengungkapkan apa yang menjadi niat mereka. Setelah mendengarkan pengalaman dan niat dari teman-teman kita, bagaimana dengan adik-adik sendiri? Yuk, kita ingat-ingat dari awal sesi tadi. Adik-adik masih ingat dengan sifat-sifat Allah Bapa yang dipelajari dari doa Bapa kami? Apa saja? Wah, hebat sekali. Adik-adik, Allah Bapa itu memiliki sifat Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Rahim, dan Maha Pengampun. Nah, lalu dari eksperimen tadi, adik-adik menyaksikan apa yo? Masih ingat kejadian apa yang menarik? Ya, benar sekali. Adik-adik rupanya menyimak dengan baik ya eksperimen tadi. Bahwa dalam setiap masalah kita harus meminta bantuan kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Karena kita itu murid-murid Tuhan Yesus dan juga anak-anak Allah Bapa. Kita harus juga memiliki sifat berbela rasa, peduli, dan melakukan kebaikan. Kebaikan sekecil apapun untuk orang-orang di sekitar kita. Apapun kebaikan kecil yang kita lakukan, bisa loh memberikan harapan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Apa yang bisa kita lakukan? Nih contohnya, tadi Kak Ana sudah menjelaskan. Kita berdoa. Kemudian kita baca Alkitab juga ya, baca firman Tuhan. Karena dengan baca firman Tuhan kita jadi tahu apa yang menjadi pesan Yesus kepada kita bagi sesama kita. Nah, kemudian juga pada saat pandemi ini kita mengikuti aturan protokol kesehatan. Kalian bisa mengingatnya dalam 3M. Apa tuh 3M? 3M itu yang pertama adalah tadi Kak Selly juga tadi pakai masker ya. Yang kedua, jaga jarak, jangan terlampau berdekatan gitu ya. Kemudian apa? Nih ya, mencuci tangan. Tadi pakai sabun ya, mencuci tangan. Pakai sabun ya, sampai bersih nih. Kemudian kita ya. Nah, adik-adik, kita melakukan 3M ini bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang-orang di sekitar kita, baik itu yang hidup bersama dengan kita ataupun berjumpa dengan kita. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa hidup sehat bersama-sama. Nah, sekarang terhadap orang tua, adik dan kakak, omah opah,
asisten rumah tangga. Apa sih yang bisa kita lakukan? Walaupun perbuatan itu perbuatan yang sangat kecil, mungkin bagi orang lain sepele. Bisa kita lakukan dengan cara tersenyum kepada mereka, ya. Tersenyum itu kan tidak bayar ya, tapi tersenyum itu membuat hati orang ikut bahagia. Dan ketika kita bahagia, orang lain juga bahagia, kita bisa meningkatkan imun tubuh kita jadi lebih sehat. Kemudian kita juga meminta tolong bila kita perlu bantuan, ataupun mengucapkan terima kasih jika kita sudah dibantu. Dan jangan lupa, kalau kita berbuat kesalahan, kita pun meminta maaf ya kepada orang yang sudah kita sakiti atau kita lukai. Nah, kemudian sekarang ini kan sedang banyak yang melakukan kelas online ya. Saat sedang belajar online bersama dengan teman-teman di sekolah, adik-adik bisa bersikap tertib ya, mulai dari diri sendiri supaya bisa membantu guru-guru yang menangani anak-anak lain juga. Atau kalian bisa bantu guru-guru kalian dengan mengingatkan teman-teman kalian yang mengganggu. Nah, adik-adik bisa lebih peduli kepada teman-teman dengan saling menghargai, bicara secara bergantian, bekerja sama jika ada tugas-tugas kelompok dan sebagainya. Hayo, apa yang kira-kira bisa adik-adik lakukan kepada orang tua, adik kakak, oma opa, asisten rumah tangga yang ada di rumah kalian? Kalian boleh pilih ya, 1 atau 2 perbuatan baik. Namun, adik-adik harus punya komitmen dalam melakukannya setiap hari. Mau? Wah, hebat sekali adik-adik. Kak Sally percaya kalian pasti bisa melakukannya. Nah, adik-adik, last but not least, kakak ada kegiatan yang seru nih yang bisa adik-adik lakukan di rumah juga. Seperti ini ya, yaitu merangkai gambar tentang doa Bapa Kami, mewarnai, menulis doa Bapa Kami, dan juga niat kalian. Minta bantuan kepada mama atau papa untuk tolong mendownloadkan gambarnya dahulu. Kalau sudah selesai, adik-adik bisa mengirimkan gambarnya ke bir.st.ambrosius@gmail.com. Ada hadiah yang menarik loh. Jangan sampai ketinggalan. Nah, adik-adik, sekarang via online-nya sudah selesai. Puji Tuhan ya. Adik-adik, jangan lupa ya, selalu mengikuti sesi via online di channel YouTube ini. Kita akan tutup dengan doa penutup. Mari kita sama-sama membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Doa Bapa kami selalu menjadi kekuatan dan semangat bagi kami setiap hari. Doa Bapa kami juga mengingatkan kami akan sifat Allah Bapa yang Maha Adil, Maha Pengasih, dan Maha Rahim. Kami bersyukur pula dapat mengikut via online. Dari awal sampai akhir ini,
dengan lancar. Lindungilah kami, anak-anak-Mu, dan kondisi pandemi sekarang ini. Semoga selalu sehat dan selamat. Amin. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi,